Urusan gimana aja ntar. Siapa tahu begitu ente naik ke atas punya tangan, saat itu pintu lagi dijabah sama Allah. Siapa yang mau sedekah 10 juta? Mantap. Buktinya. Acung doang. Ujung-ujungnya minta sedekah juga ya teman. Ujung-ujungnya minta sedekah doang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Sahabatku, saudaraku, subscriber Kiai Islam, ataupun kepada kalian yang mungkin baru menemukan channel ini. Sudah beberapa hari sejak kami mengupload mengenai beberapa ex karyawan Paytrend yang kemudian menuntut uang pesangon yang segera dibayarkan oleh Paytrend dari Yusuf Mansur ini. Per hari ini sampai video ini kemudian kami upload, ini belum ada respon dari Yusuf Mansur, baik respon resminya maupun kemudian tanggapannya di media sosial, teman-teman. Kami belum melihat itu. Sementara ini ada 22 orang yang kemudian menuntut pesangonnya dengan jumlah total kurang lebih 1,8 miliar, yang mana sampai hari ini sekali lagi ini benar-benar belum ada tanggapan dari Yusuf Mansur. Apakah kemudian ini akan segera dibayarkan atau memang seperti apa masalahnya sebenarnya, teman-teman. Yang jelas di sini kami melihat berdasarkan sebuah berita yang ditulis, itu katanya kurang lebih 100 orang yang sebenarnya menuntut untuk kemudian pesangonnya yang sebenarnya itu dipecat tanpa diberikan pesangon. Namun ada 22 orang yang kemudian sampai hari ini itu menuntut pesangonnya segera dibayarkan. Jadi dari 100 orang yang dipecat tanpa pesangon itu baru 22 orang yang kemudian memperjuangkan agar pesangonnya ini dibayarkan, teman-teman. Baik, di sini ada sebuah video yang mana ceramah lama Yusuf Mansur yang juga bisa kita kenal dengan jejak digital, teman-teman. Yang mana di sini di ceramah Yusuf Mansur ini diselipkan ajakan untuk kemudian bergabung dengan Dakumart. Saya tidak tahu sebenarnya Dakumart ini seperti apa. Apakah kemudian juga mengajak orang-orang untuk berinvestasi di sana? Apakah kemudian mengajak juga umat untuk patungan atau bagaimana? Kalau memang mengajak umat untuk berinvestasi, lalu seperti apa rule-nya, seperti apa aturan yang ada di sana, seperti apa cara mainnya, dan apakah kemudian umat dibuat rugi juga atau bagaimana? Yang jelas saya melihat dalam video ceramah ini Yusuf Mansur masih seperti doktrin-doktrinnya yang lain, masih seperti ajakan-ajakannya di video-video lain, masih seperti kehaluannya di video-video lain. Katanya mau bangun Walsur lah, apalah, Walmart Yusuf Mansur atau Carrefour Yusuf Mansur gitu, intinya seperti itu. Dan kemudian di ujung ceramahnya, ujung-ujungnya kemudian mengajak orang untuk kemudian berinvestasi atau patungan di Dakumart ini, yang mana sekali lagi saya katakan saya belum tahu seperti apa eksistensi dari Dakumart ini. Apakah juga ini ikut merugikan umat atau seperti apa? Mari kita simak, teman-teman. Begitu mendarat saya bercanda sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, Allah ada nggak ya di Amerika?" Tentu ini bercanda, nggak mungkin saya ngomong beneran. Cuman kan saya ngomongnya tentang keajaiban-keajaiban, tentang miracles, tentang keajaiban-keajaiban. Wong Amerika kelihatannya sangat teratur gitu loh. Apa ya mungkin kalau kita ceramah tentang sholawat kejadian, ceramah tentang sedekah kejadian. Apa iya saya nyuruh ibu-ibu Amerika, ayo silakan jalan ke Walmart, nggak usah bawa duit. Walmart itu Carrefour-nya di sini. Nanti kita bikin Karsur sama Walsur. Kita udah bikin loh Dakumart. Ayo, siapa yang mau ikut franchise tuh? Kita udah bikin Dakumart. Kan ada Alfamart sama Indomart. Nah, kita bikin Dakumart. Ya, ini ya, di sini dia sebut Dakumart, dan mana dia kemudian ikut mengajak orang untuk franchise. Nah, ini aturan main franchise itu seperti apa gitu. Mari kita bacakan sedikit. Dakumart adalah salah satu unit bisnis yang berada di bawah naungan PT Daku Bisnis Nusantara (DBN), sebuah perusahaan yang didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur dan berfokus pada pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren Darul Quran. Dakumart menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan sembako untuk para santri dan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memudahkan aktivitas pembelajaran di pesantren dan juga sebagai sumber pendapatan untuk pengembangan pesantren itu sendiri. Yang mana seperti yang Yusuf Mansur katakan bahwa omset dia di warung Stick and Stick itu untuk pengembangan pesantren, ini juga di Dakumart ini juga deskripsinya seperti itu, bahwa
Dakumart ini untuk kemudian pengembangan pesantren, yang mana ini saya masih sangsi untuk percaya bahwa Dakumart dan warung Stick and Stick ini untuk operasional pesantren, karena biaya untuk sekolah di Darul Quran sendiri itu sangat mahal sekali dan luar biasa, yang mana menurut saya ini sudah sangat menutup untuk kemudian operasional dari pesantren itu sendiri, karena biaya masuk yang sangat mahal tersebut sudah, bagi saya ini hitungannya sudah masuk ke segala lini gitu. Artinya tidak perlu lagi bicara bahwa ini Dakumart untuk biaya pesantren, ini warung Stick and Stick untuk biaya pesantren, karena kalau itu memang benar, harusnya masuk di Darul Quran itu biayanya sangat terjangkau teman-teman, karena sudah di cover oleh omset dari warung Stick and Stick dan Dakumart ini. Tapi kan kenyataannya masuk di Darul Quran itu sangat mahal. Artinya apa yang kemudian dikatakan oleh Yusuf Mansur mengenai omset dia di warung Stick and Stick untuk operasional pesantren, Dakumart untuk operasional pesantren, ini sangat bisa kita sanksikan sekali untuk kemudian kita percaya kebenaran ini. Karena lagi-lagi Yusuf Mansur ini teman-teman sudah sering juga ya ketahuan berbohong gitu. Siapa yang mau ikut franchise? Ada di sini? Di mana kotanya, di mana? Dengerin, lupa ya. Payah nih jadi anak murid. Jangan mikir kalau ditanya kayak gitu ngacung aja. Ketahuan opportunity udah dikasih, pakai mikir di mana? Mana? Nggak belajar nih. Padahal berbulan-bulan kita yang ngaji. Kalau ada opportunity tangkep. Jangan sampai nggak percaya. Dalam keadaan kita nggak punya duit, bayar kontrakan, lagi mikir, duh gimana? Tiba-tiba yang punya kontrakan datang. Kan belajar tuh. Udah belajar kan? Dream, pray, action. Coba. Yang kencang. Kurang kencang. Ente udah mimpi-mimpi pengen punya rumah sendiri, nggak enak banget kalau ngontrak kayak begini ditagih melulu. Ente udah punya mimpi. Datang opportunity malah ditampik. Datangnya punya kontrakan. Assalamualaikum. Ya Allah, dia datang. Mas Mansur. Iya bu. Beli dah kontrakan ibu. Garuk-garuk kuping. Coba ulangi bu. Beli kontrakan ibu. Ibu jangan ngeledek nih. Dia kata ngeledek. Enggak ngeledek. Nak Mansur tolong beli kontrakan ibu. Ibu jangan begitulah. Kita bulan ini aja belum bayar. No. Itu kalimat deluser. Allah percaya lu sama ente, makanya Allah hadirkan tuh di depan mata ente. Kenapa ente tolak? Mas Buan, tolong beli mobil aneh. Pala lo. Pak, kok pala lo? Emang pala gua di mana? Rumah gua nih di gang, lu jangan bercanda. Motor aja gua nggak punya. Coba, orang nawarin 1, jawaban kita 17. Kita udah punya tuh Dakumart. Siapa yang mau megang franchise Dakumart? Iya gitu, ngacung aja dulu. Urusan gimana aja ntar. Urusan gimana aja ntar. Siapa tahu begitu ente naik ke atas punya tangan, saat itu pintu lagi dijabah sama Allah. Siapa yang mau sedekah 10 juta? Mantap. Buktinya. Acung doang. Ujung-ujungnya minta sedekah juga ya teman. Ujung-ujungnya minta sedekah doang gitu. Yang mana kemudian ini pernah kita bahas juga bahwa sebenarnya sedekah-sedekah yang mengalir melalui Yusuf Mansur ini mengalir kemana gitu, dipergunakan untuk apa gitu, apakah kemudian untuk bantuan sosial di tempat lain, apakah kemudian dipergunakan untuk kemudian fasilitas umum, untuk membangun fasilitas umum seperti misalkan pesantren dan yang lain sebagainya, atau justru dipergunakan secara pribadi oleh Yusuf Mansur. Ini yang menjadi tanda tanya bagi saya sampai hari ini, karena terus terang teman-teman tidak jelas kemudian sumber dialokasikan kemana sedekah-sedekah yang mengalir melalui Yusuf Mansur ini. Ketika kemudian orang-orang kita melihat video-video lama, orang-orang kemudian banyak mengupload video-video lama Yusuf Mansur menarik sedekah. Banyaknya video-video Yusuf Mansur menarik sedekah ini tidak sama besarnya dengan video-video Yusuf Mansur menyalurkan sedekah, teman-teman. Ini yang kemudian menjadi kecurigaan saya. Walaupun ini masih dugaan, teman-teman, tapi bagi saya ini dugaan kuat, teman-teman. Karena sekali lagi saya katakan, video-video Yusuf Mansur menarik sedekah itu sangat banyak sekali. Tidak berbanding lurus dengan video-video di mana Yusuf Mansur menyalurkan sedekah. Walaupun ini hitungan kita menilai secara kasar, tapi bagi saya seharusnya kita sudah bisa menilai gitu. Publik sudah bisa menilai bahwa
kok bisa gitu, Yusuf Mansur ini kaya raya gitu dalam waktu singkat gitu, dimana dia ini sebenarnya mantan napi 2 kali, di penjara 2 kali, tiba-tiba saja kemudian kaya raya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, dan ini juga pernah ditanyakan oleh Hotman Paris, dari mana sumber awal Yusuf Mansur ini sehingga kemudian bisa sekaya hari ini gitu, sampai kaya raya seperti hari ini gitu, dari mana gitu. Ini sangat mengherankan gitu. Ini ada 3 komentar dari netizen dari video tadi. Si tukang ibul, ceramah kosong nggak ada isi, ujung-ujungnya nipu, bawa pulang duit sedekah. 6. Yang komen muji 7 tahun yang lalu sekarang dihujat karena mata duitan. Jadi kalau teman-teman scroll komentar-komentar dari netizen 7-8 tahun yang lalu itu sebenarnya kebanyakan memuji Yusuf Mansur. Kiai saya, guru saya, terima kasih Yusuf Mansur, terima kasih Yusuf Mansur, dan segala macam. Tapi kalau teman-teman lihat komenan beberapa tahun belakangan ini, 2 atau 3 tahun belakangan ini, itu kebanyakan kemudian menghujat Yusuf Mansur, mengkritik Yusuf Mansur. Kenapa teman-teman? Karena ulah Yusuf Mansur sendiri gitu. Sehingga kemudian orang-orang menelusuri video-video lama dia, dan ternyata memang benar. Yusuf Mansur ini banyak berceramah tentang sebuah kehaluan gitu. Banyak kemudian mengajak orang halu. Yang pada akhirnya, sebagian orang-orang yang mengikut jejaknya Yusuf Mansur ini menelan kerugian teman-teman. Menangis, ada yang kemudian dipecat dari pekerjaannya, ada yang kemudian sampai bercerai, ada yang sampai meninggal, nauzubillah min dzalik teman-teman. Intinya, apa yang kemudian menimpa saudara-saudara kita ini harus kita bantu, kita perjuangkan gitu. Terutama dari korban-korban Hotel City, investasi batubara, Paytren dan segala macam ini, yang mana kemudian mereka ini mengeluhkan susahnya, sulitnya menghubungi Yusuf Mansur, sulitnya mencari Yusuf Mansur gitu. Namun ketika viral justru mereka yang dicari dan ditemukan oleh Yusuf Mansur, seperti misalkan Pak Soeharto kemarin, ketika videonya kami sudah upload dan viral, tiba-tiba saja Yusuf Mansur memvideo call dia gitu. Entah dari mana Yusuf Mansur punya nomor teleponnya. Dan berarti Yusuf Mansur ini masih ingat gitu orang-orang yang menyetorkan duit kepada bisnis-bisnis yang dia inisiasi teman-teman, yang dia dirikan gitu. Ketika viral dia bisa memvideo call Pak Soeharto dan mengembalikan uang Pak Soeharto kalau tidak salah waktu senilai 12 juta teman-teman yang dikembalikan. Artinya apa? Yusuf Mansur sadar betul dengan masalah ini. Yusuf Mansur tahu persis letak permasalahan dan solusinya untuk kasus-kasus yang sekarang sedang kami angkat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yusuf Mansur ini mau bertanggung jawab atau tidak? Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak.
Jericho cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moyasi di kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.